Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Prenagen. Tepatnya di tema hukum dan juga demokrasi. Seperti apa selengkapnya nanti di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sebagai kabar pembuka kita, kami bawa Anda untuk bisa melihat kabar yang menjadi viral di media sosial. Ini mengenai sikap arogansi dari anggota ataupun juga kelompok geng motor yang terjadi di Jalan Danau Sunter Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan melakukan perusakan terhadap sebuah sepeda motor. Anda bisa melihat, pemirsa, ini merupakan rekaman video amatir dari warga yang merekam aksi arogan geng motor di Jalan Danau Sunter Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nah, sebanyak puluhan sepeda motor dengan berbonceng 3. Kemudian juga mereka ini berjalan secara gerombolan menenteng senjata tajam. Sebuah sepeda motor yang tergeletak di ruas jalan dirusak dan dibawa kabur. Kejadian tersebut sempat membuat arus lalu lintas di Jalan Danau Sunter Utara mengalami kemacetan akibat ulah mereka. Dan tak sampai di situ saja, dengan arogannya mereka menerobos lampu merah, kemudian juga membuat seorang pengendara sepeda motor nyaris terkena sabetan senjata tajam saat berusaha menghalau. Bang. Dewan Pengawas KPK menjadwalkan sidang kode etik terhadap Firly Bahuri hari ini. Namun di panggilan kedua ini, Firly Bahuri lagi-lagi tidak hadir. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini menjadwalkan sidang etik terhadap Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Panggilan hari ini merupakan panggilan kedua. Namun lagi-lagi Firly Bahuri meminta kepada Dewas agar sidang etik atas dirinya ini ditunda. Dewan Pengawas pun menunda sidang kode etik Firly Bahuri sampai tanggal 20 Desember mendatang. Albertina Ho menyampaikan jika di tanggal 20 Desember nanti Firly kembali mangkir, sidang etik akan tetap dilaksanakan. Salah satu yang dibahas nantinya dalam sidang etik terhadap Firly Bahuri adalah adanya transaksi falas mencapai 7,5 miliar rupiah. Sebelumnya, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan menjelaskan pihaknya telah mengumpulkan 3 dugaan pelanggaran etik yang cukup bukti untuk dapat membawa perkara Firly ke dalam sidang etik. Ya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib pemirsa bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan Apa Kabar Indonesia Malam hari ini, pemirsa. Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan hari ini melakukan kampanyenya di Kota Jambi. Ya, dan langkah awal Anies dimulai dengan menyapa ratusan pedagang dan pembeli di Pasar Angso Duo, pasar tradisional terbesar di Kota Jambi. Kedatangan Anies disambut oleh ratusan simpatisan dan pendukungnya yang meneriakan yel-yel Anies Presiden. Dalam dialog dengan para pedagang, Anies mendapat banyak keluhan tentang sepinya pembeli akibat harga yang tidak menentu dan juga cenderung terus meningkat, terutama harga bahan pokok.
Selain itu, para pedagang di pasar Jambi ini juga mengeluh banyak yang terlilit hutang kepada para rentenir. Kemudian juga sulitnya mendapatkan modal. Dan tentunya Anies ini mendengarkan keluhan dari para pedagang yang ada di sana dan berupaya untuk memperkuat koperasi agar para pedagang terhindar dari jerat hutang ke rentenir. Para pembeli juga berharap jika Anies terpilih menjadi presiden untuk lebih tegas dalam mengontrol harga di pasar dan juga selalu melakukan pemantauan langsung ke pasar-pasar secara rutin. Akan bergerak membentuk tim khusus untuk menstabilkan harga-harga, menurunkan harga-harga, karena kita tahu di tempat produksinya harganya jauh lebih murah daripada di pasar-pasar. Dan inilah perhatian utama kita. Lalu masalah kedua adalah permodalan. Mereka membutuhkan permodalan dan banyak yang terjerat dengan pinjam rentenir yang istilah yang tadi kami dengar, pinjam 4 kembali 7. Betul ya? Nah, itu kelewatan, jadi saya sampaikan tadi kepada kepala pasar juga, segera bentuk koperasi. Dengan ada koperasi yang di sini ada pedagang lebih dari 2.000, maka bisa ada kegiatan simpan pinjam. Ini yang tidak kalah penting bagi perbankan, bagi pemerintah ketika memberikan bantuan, ada wadahnya, yaitu koperasi. Dan berikutnya kita juga akan lihat agenda dari Prabowo Subianto, Capres nomor urut 2 yang meresmikan Akademi Sepak Bola Modern yang digagasnya, yaitu Akademi Garuda Yaksa di Bekasi, Jawa Barat. Nah, tujuan peresmian ini untuk memacu semangat para atlet muda sepak bola agar terus semangat dan optimistis dalam mencetak prestasi di bidang olahraga. Prabowo berharap dengan berdirinya akademi ini akan mencetak generasi muda yang kuat dalam persepak bolaan. Dan juga Indonesia diharapkan menjadi negara yang hebat dan diperbincangkan dalam kancah sepak bola internasional. Hadir juga dalam peresmian yaitu Menpora Dito Aryo Tejo dan juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Memang tujuan kita untuk mendukung sepak bola Indonesia harus dari usia dini. Dan sesudah ini kita akan ada program untuk U12 ya, U12 13 sampai 14. Saya kira demikian. Kita juga kebetulan Presiden Jokowi terus berusaha untuk Indonesia tetap jadi penyelenggara Piala Dunia U20 tahun 2025 ya. Kemungkinan ini sudah disetujui ya oleh FIFA. Kita lagi bidding. Calon Presiden dari nomor urut 3, Ganjar Pranowo, melakukan silaturahmi dengan tim kampanye pemenangan Provinsi Banten di Cikokol, Kota Tangerang. Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menyaksikan deklarasi dukungan langsung dari komunitas keagamaan. Dalam kesempatan yang sama, Capres nomor urut 3 ini melakukan konsolidasi dengan tim pemenangan tingkat Provinsi Banten agar menang di pemungutan suara nanti. Menurut Ganjar Pranowo, tim pemenangan TKD tingkat kota dan kabupaten sudah terbentuk. Bahkan mereka sudah bergerak pada saat belum terbentuk. Bahkan tokoh spiritual Abuya Muhtadi mendukung Ganjar Mahfud. Ganjar Pranowo berharap perolehan suara pada Pilpres 2024 nanti di Provinsi Banten dapat unggul dari capres pasangan lainnya. Bang, gantian bang. Yang depan, halo. Nomor urut 3, Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIP siap bergerak dan bergotong royong. Dari TPD Banten, satset
Masuk teman-teman yang di tim pemenangan kabupaten kota sudah terbentuk ya Kak. Dan mereka ternyata sebelum ditetapkan sudah bergerak. Dan mereka sudah door to door, maka ini bagian dari spirit dari kawan-kawan yang kerjanya sangat luar biasa. Saya menyampaikan terima kasih kerjasama antara dukungan partai dan relawan yang bisa bersatu melalui DPD dan TKP-nya. Mudah-mudahan ini bagian dari energi kita yang ada di Banten untuk tetap bergerak. Dan saya senang kemarin mendapatkan informasi Abu Yamu tadi yang sepuh mendukung saya, ya ketarik sana ketarik sini, dan bisa doakan beliau sehat. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengaku siap menerima teguran dan evaluasi dari Komisi Pemilihan Umum menyusul aksi reaktifnya dalam debat calon presiden. KPU pun tengah mengevaluasi mekanisme debat agar aksi serupa tidak terjadi lagi. Inilah aksi Gibran Rakabuming Raka yang tengah disorot selain panasnya tensi debat kandidat calon presiden 2024. Gibran tampak spontan berdiri layaknya pemandu sorak menyemangati supporter pertandingan untuk membakar semangat sosok yang didukung di panggung. Spontanitas Gibran ini terjadi ketika Prabowo Subianto sengit berdebat dengan Anies Baswedan tentang putusan pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah, ya saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Reaksi spontan calon wakil presiden nomor urut 2 itu pun membuat KPU bereaksi. Debat pertama dievaluasi. Ketua KPU Hashim Asyari menyebut akan menjadikan sikap Gibran menjadi bahan evaluasi debat kedua. Dan itu sempat kompor-komporin pendukung ya Pak, itu ada besok dievaluasi. Kira-kira ada dugaan pelanggaran? Besok dievaluasi. Kalau misalnya ada kompromi, saya nggak mau berandai-andai. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga turut berkomentar. Hasto setuju dengan pandangan publik bila Gibran kurang pantas bersikap di forum debat resmi. Gimiknya Pak, Mas Gibran itu disorot oleh publik dengan cara seperti mengompori penonton ketika menyangkut soal pertanyaan MK ketika Pak Prabowo ditekan oleh Pak Anies terkait MK. Ini tanggapannya gimana Mas? Seperti apa? Sebagaimana kata Pak Prabowo, saya setuju dengan pernyataannya. Saya setuju dengan pernyataannya. Pak Prabowo tadi malam kan banyak yang melakukan itu. Ini banyak yang mengatakan itu upaya untuk apa tadi? Mengompori. Ya, jadi saya setuju. Itu bahasa rakyat. Atas tingkahnya ini, Gibran pun meminta maaf jika ada pihak yang terganggu. Gibran menyatakan siap menerima semua konsekuensi. Ya, semua teguran evaluasi kami terima ya. Saya mohon maaf sebelumnya. Mas, tanggapan kemarin ya, terima kasih ya. Kemarin gimana Mas? Spontanitas ya. KPU terus mengevaluasi debat Capres dan Cawapres agar tahap berikutnya bisa berjalan lebih baik. Berbagai masukan pun terus mengalir untuk menjadikan panggung debat sebagai referensi bermutu bagi rakyat memilih pemimpin. Tim TV One mengabarkan. Harap tenang, Bapak Prabowo. Isu-isu mengenai penegakan hak asasi manusia dan juga penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di tanah air masih menjadi isu yang begitu hangat dan selalu mencuat di setiap penyelenggaraan pemilu. Ya, usai jeda pemirsa tentu kami akan hadirkan perbincangannya nanti tentunya bersama dengan Putri Viola. Sesaat lagi tentunya di Apa Kabar Indonesia Malam.
Calon presiden memang harus menunjukkan bagaimana ketegasannya, menegaskan posisinya mengenai penegakan hak asasi manusia dan juga upaya untuk bisa penyelesaian dari kasus pelanggaran HAM berat terutama terjadi di tanah air. Untuk itu kemudian isu penegakan HAM, kemudian juga penyelesaian kasus ini masih terus diulang, masih terus menjadi tema yang mencuat, tema yang hangat untuk diperbincangkan, bahkan juga menjadi materi debat dalam setiap pelaksanaan pemilu, termasuk juga pada debat pertama kemarin yang berlangsung pada hari Selasa 12 Desember 2023. Kami akan ajak Anda kembali untuk bisa melihat bagaimana saling sindir, saling sanggah di antara ketiga calon presiden memperbincangkan mengenai tema ini. Kita akan lihat bersama. Pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Dan saya ingatkan tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. 1, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saja 2. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Saya persilakan. Waktunya dari sekarang. Pak Ganjar tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan? Ya. Jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh wakil presiden Anda. Ya. Ya. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Bapak tahu data nggak? Bapak tanya ke Kapolda, tahun ini berapa orang hilang di DKI? Tahun ini, ya, ada mayat yang diketemukan baru beberapa hari yang lalu dan sebagainya. Come on, Mas Ganjar. Ya, jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Menurut saya, ya. Saya kira begitu. Kami cuplik salah satu perbincangan panas perdebatannya sengit antara kedua calon presiden nomor 03 dengan 02. Pak Ganjar memberikan pertanyaan terkait penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia dan juga Anda sudah mendengarkan bagaimana jawaban dari Pak Prabowo Subianto. Lalu apa kata masing-masing jubir dari dua pasang ini atau dari capres atau dua capres ini? Sudah hadir bersama saya tentunya, ini juga merupakan juru bicara dari Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD, pasangan capres-capres nomor 03, ada Bang Ciko Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Ciko. Baik. Selain Bang Ciko juga akan mengamati mengenai perbincangan ini ataupun juga debat itu berlangsung, termasuk juga mungkin akan menjawab, memberikan analisa kenapa sih tema mengenai HAM ini selalu diungkit-ungkit, selalu kemudian mencuat pada setiap pelaksanaan pemilu. Sudah hadir bersama kita pengamat politik Kang Ujang Komarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Ujang. Selamat Mbak Putri, selamat malam Bang Baik. Ciko. Salam Bang Ujang. Dan juga mewakili sebagai juru bicara dari kubu Capres, Cawapres nomor urut 02, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Sudah hadir secara daring yaitu Bang Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Habib. Waalaikumsalam. Baik, Bang Habib, tadi kita dengarkan bagaimana jawaban dari Pak Prabowo Subianto tidak menjawab secara spesifik pertanyaan dari Pak Ganjar, tapi kemudian mengatakan bahwa isu ini selalu diangkat kemudian untuk menyerang saya pada saat polling saya naik. Apakah memang Pak Prabowo merasa pertanyaan seperti itu cukup intimidatif bagi Pak Prabowo, Bang Habib? Ya, bukan hanya Pak Prabowo, saya pikir kita se-Indonesia tahu bahwa itu adalah serangan, ya.
serangan Pak Ganjar yang secara hina menggunakan isu HAM untuk kepentingan elektoralnya. Ini orang kemana ya selama belasan tahun kita berinteraksi juga, apakah pernah dia ada track record berbicara soal HAM? Ya. Kalau kita bicara dia sebut soal 13 orang yang masih hilang dan lain sebagainya, kan tentu sangat tendensius. Ya, yang saya katakan tadi adalah menjadikan Bang Habib, sepertinya masih ada kendala hubungan kami dengan Bang Habib. Kami masih menanti untuk bisa terkoneksi kembali atau terhubung kembali dengan Bang Habib. Tapi kita sudah dapatkan sedikit tadi jawaban dari Bang Habib. Bang Ciko bagaimana? Maaf Bang Ciko. Bang Habib, ya, mohon maaf Bang Habib. Tadi sempat terputus Bang Habib. Ya. Oh. Bang Terus Habib. Gimana dong? Kali semua. Halo? Ya, Bang Habib silakan. Ya, Bang Habib. Tadi kami hanya bisa mendengar, pemirsa hanya bisa mendengar sampai Bang Habib mengatakan itu adalah bentuk serangan Pak Ganjar, serangan untuk bisa meningkatkan elektoral dari Pak Ganjar. Setelah itu kami terputus tidak bisa mendengar. Mungkin bisa diulang lagi, Bang Habib. Ya, publik se-Indonesia tahu, bukan hanya Pak Prabowo ya, bahwa ini adalah serangan Pak Ganjar yang menggunakan isu HAM ya sebagai alat untuk mengambil keuntungan elektoral. Ya, tindakan ini di dunia politik sangat hina ya. Dia juga bukan pejuang HAM, dia juga nggak pernah bicara HAM selama ini ya. Kemudian ada 4 fakta hukum dan 3 fakta politik juga yang saya sampaikan berkali-kali dalam berbagai forum. Soal penghilangan paksa ini kan sudah selesai, sudah clear, nggak ada kaitannya sama sekali dengan Pak Prabowo. Tidak ada satu saksi pun dalam persidangan Timawar yang mengacu kepada Pak Prabowo, ya kan? Kemudian putusan Dewan Kehormatan Perwira itu bukan putusan lembaga peradilan ya, bukan juga lembaga kuasa peradilan. Kemudian Kepres B.J. Habibie itu tidak memberhentikan Pak Prabowo dengan tidak hormat, tetapi dengan hormat dan menghargai memberikan penghargaan atas pengabdiannya di ABRI ya. Dan terakhir pasal 20 Undang-Undang Pengadilan HAM itu mengatur Komnas HAM hanya punya waktu 30 hari melengkapi berkas. Faktanya ini sejak tahun 2002, bahkan udah 11 tahun, berkasnya tidak bisa dilengkapi. Ada 3 fakta politik ya. Partainya Pak Ganjar ya, Ibu Mega, PDI Perjuangan mengajukan Pak Prabowo sebagai cawapres. Ya bagaimana mungkin ya kalau dianggap pelanggar HAM tahun 2009 mereka mengajukan Pak Prabowo sebagai cawapres. Lalu ya Pak Mahfud MD, cawapresnya Pak Ganjar ya, juga menjadi tim sesnya Pak Prabowo tahun 2014. Nah ini kan menunjukkan ketimpangan apa yang Pak Ganjar sampaikan dengan apa yang melekat pada dirinya. Ya dia orang yang tidak sesuai antara yang disampaikan dengan apa yang dia kerjakan selama ini. Kita tahu ya, sejak tahun 2019 ya di periode ini berkali-kali kita raker dengan Komnas HAM ya. Fraksinya Pak Ganjar juga mempertanyakan non-yudisial kok. Nggak ada soal yudisial disampaikan. Anda cek hasil raker ya, Komisi 3 dengan Komnas HAM tanggal 6 bulan 4 tahun 2021. Itu semua persis kok. Yang dibicara adalah soal non-yudisial. Jadi ya serangan Pak Ganjar itu sudah dianalisa oleh publik, dinilai oleh publik ya serangan hampa. Ya, justru bahkan menenggelamkan dirinya sendiri. Ya wajar saja elektabilitas beliau kian hari kian tenggelam karena gaya berpolitiknya sehina itu gitu. Baik. Langsung kita minta tanggapan Bang Ciko yang dari tadi juga mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan Bang Habib sambil tersenyum begitu. Ini adalah serangan hina itu disampaikan untuk bisa meningkatkan elektoral dari Pak Ganjar. Saya rasa terlalu jauh lah Bung Habib untuk mengatakan ini sesuatu yang tanda kutip hina ya. Karena kita juga tahu bahwa debat calon presiden ini di dunia yang atau di satu sistem negara yang menganut sistem demokrasi adalah sesuatu yang memang harus terus dikembangkan dan bahkan tidak ada masalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tendensius atau merasa ada serangan. Namanya juga debat, ini bukan percakapan, ya kan? Bung Habib sendiri di dalam acara TV ini bisa mengatakan sesuatu hina kan gitu ya. Apalagi ini debat calon presiden. Calon presiden itu kan kita mencari pemimpin tertinggi di negara kita ya. Kita perlu tahu, kita perlu kuliti. Kalau perlu Pak Ganjar pun nggak apa-apa dikuliti gitu. Kasarnya ada beberapa, ini saya sebut aja kenapa kemarin ada setelah Pak Prabowo ditanya soal HAM itu hari besoknya ada sebagian dari
juru bicara di timnya Bung Habib mengatakan, oh, kita nggak nanya wadah soalnya kita nggak mau jadi moral police katanya. Ya nggak apa-apa, tanya makanya. Jadi maksudnya ini adalah ajang untuk publik mengetahui, dan pertanyaan ini bukan hanya pertanyaan Pak Ganjar maupun TPN, ini pertanyaan juga bagi bapak dan ibu dan keluarga orang-orang yang hilang itu, yang belum kembali. Nah ini juga bagian dari kita mengambil aspirasi dari masyarakat, dan pertanyaan itu mewakili berbagai aspirasi masyarakat. Jadi saya rasa terlalu jauh lah kalau kita bicara ini soal hinaan, dan kita harus siap lah. Namanya kita mau jadi presiden. Presiden itu suatu jabatan yang sangat mulia. Presiden itu mempunyai kekuatan dan mempunyai kekuasaan yang sangat besar gitu. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dalam memilih, dan nggak ada masalah. Padahal tinggal dijawab seperti apa yang dijawab oleh Bung Habib tadi. Kan Pak Prabowo mestinya bisa jawab dengan apa yang dijawab Bung Habib gitu. Nah ini yang lucu kan, kadang-kadang akhirnya kampanye politik ini mengarah menjadi perdebatan antar jubir, bukan perdebatan antar capres gitu. Ada satu lagi mungkin Bang, tidak merasa bahwa pertanyaan disampaikan Pak Ganjar ini sebuah blunder? Sebentar Bang Habib, saya mau bertanya sebentar Bang Habib kepada Bang Ciko. Tidak merasa bahwa pertanyaan ini sebuah blunder, karena tadi dijawab juga, disangkal oleh jubirnya, oleh Bang Habib, bahwa kalau memang tersangkut dengan pelanggaran HAM, kenapa kemudian Ibu Mega memilih pada saat itu menjadi gandengannya, menjadi cawapres pada saat pemilu sebelumnya? Nah ini kan kita bicara pemilu sekarang, pemilu sebelumnya ya gitu kan ini. Dan juga bukan calon presiden ya, calon wakil presiden. Nah ini menurut kami tetap adalah aspirasi dari masyarakat, sebagian masyarakat. Jadi salah kalau dibilang seluruh masyarakat Indonesia nggak suka dengan pertanyaan itu dan capek. Nggak juga, ada orang-orang yang masih ingin bertanya-tanya, masih ingin bertanya, ada keluarga yang masih ingin menabur bunga di mana jasad anak-anak mereka. Nah itu yang diwakili oleh pertanyaan itu oleh Pak Ganjar. Nah jadi kita juga harus siap dengan segala jawaban, dan jawaban-jawaban yang tadi disampaikan Bung Habib itu sebenarnya bagus kalau bisa disampaikan oleh Pak Prabowo gitu. Nah ini yang akan lebih clear dan clean and clear gitu kalau bisa disampaikan oleh orang yang ditanya langsung. Nah ini kan enggak, ini kan yang dijawab oleh jubir. Kembali lagi, jangan sampai ini pertarungan adalah pertarungan antar jubir. Jangan-jangan visi misi ini visi misi jubir kan gitu ya. Kita kan maunya ini visi misi betul-betul jadi buah pikiran daripada capres dan cawapres. Saya juga nggak setuju kalau disampaikan bahwa Pak Ganjar tidak pernah berurusan dengan penegakan atau apa namanya menguatkan dalam hak asasi manusia. Beliau juga pernah mendapat penghargaan dari Komnas Hak Asasi Manusia di Provinsi Jateng. Jadi pemulihan korban di Wadas dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi kenapa itu juga tidak ditanyakan di debat ya, saya rasa ya bukan salah kita kan, gitu. Kalau nggak ditanya kita nggak akan sebut. Nah tapi intinya pada prinsipnya tentunya soal penegakan HAM dan pengadilan ad hoc itu masyarakat juga harus tahu. Pengadilan itu tidak serta-merta hanya untuk menghukum orang loh. Nomor satu adalah untuk kepastian hukum. Nah kepastian hukum orang-orang yang terindikasi terlibat itu harus dipastikan. Ya kan kalau memang tak bersalah begitu. Jadi intinya itu. Kita silakan Bang Habib. Jadi gini ya, ini kan agak teknis sebetulnya ya. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pengadilan HAM mengatur bahwa pengadilan HAM itu pengadilan umum yang ada di pengadilan khusus yang ada di lingkungan pengadilan umum ya. Artinya praktek-prakteknya antara lain adalah setiap perkara yang masuk itu harus kuat dulu bukti-buktinya ya. Kuat buktinya apa? Artinya memenuhi syarat baik formil maupun material. Nah inilah yang tidak dipenuhi oleh hasil penyelidikan Komnas HAM. Ya kalau tidak terpenuhi ya, untuk di sidang saja tidak terpenuhi karena kejaksaan akan kesulitan untuk membuktikan tuntutannya. Anda tahu kasus Ambipura, Anda tahu kasus Paniai. Paniai itu kejadian 2014, di sidang 2021, tapi karena buktinya lemah, akhirnya tidak terbukti dan terdakwanya bebas. Jadi kepastian hukum itu bukan persoalan terselenggaranya peradilan. Kalau tidak memenuhi syarat untuk disidangkan, maka bentuk kepastian hukum ini adalah dihentikannya perkara ini gitu loh. Nggak ada, masa Anda mau tiba-tiba nggak ada bukti demi kepastian hukum ya, tuduhan misalnya IKTP, Ganjar diadili, nggak bisa seperti itu. Jadi ini hal yang sebetulnya sederhana ya, dengan membaca undang-undang tentang pengadilan HAM yang bisa dipahami oleh kita semua. Jadi nggak bisa dipaksakan ya. Yang makanya jawaban Pak Prabowo itu kan high konteks ya, jawaban yang benar-benar substansi. Dia nggak mau ngomong teknis karena rakyat pun bicara tentang hal-hal yang substansi gitu kan ya. Substansinya Pak Ganjar ingin menjadikan persoalan pelanggaran HAM yang dialami korban ya sebagai alat untuk mengambil keuntungan pribadi, keuntungan elektoral. Ini yang saya bilang sangat hina. Dulu kita Pak, kami waktu berjuang misalnya sering istilahnya ada istilah kepala kita dijual gitu kan. Ada
lembaga-lembaga ya kan yang seolah-olah mengadvokasi kita, tetapi mengambil keuntungan dari perkara-perkara yang menimpa kami gitu kan. Nah inilah yang sepertinya sedang terjadi pada debat semalam. Pak Ganjar nggak pernah ngomong soal HAM, ya tidak ada track record soal apa namanya pembelaan kasus HAM. Baik. Ya, baik Bang Habib. Kita pahami. Bang Habib. Mohon maaf Bang Ciko. Bang Habib, mohon maaf. Bang Ciko sebentar. Ya, Bang Habib, waktunya terbatas karena kita mau akan jeda sejenak. Nanti Bang Ciko bisa berikan tanggapan. Karena tadi katanya kalau Bang Habib terakhir mengatakan bahwa nggak ada track record Pak Ganjar ini mengenai penanganan kasus HAM. Nanti juga Kang Ujang bisa berikan pandangan kenapa sih tema ini, isu ini seakan-akan daur ulang, selalu diangkat-angkat. Dan ini juga kemudian dikeluhkan oleh Pak Prabowo sendiri. Nanti kita akan bahas setelah jeda, kami segera kembali. Kita kembali lanjutkan perbincangan sebelum Bang Ciko nanti berikan tanggapan juga apa yang disampaikan oleh Bang Habib. Kita akan dengarkan analisa dari Kang Ujang terlebih dahulu. Kang Ujang, tema ini selalu menjadi tema yang hangat. Kalau kata Pak Prabowo, ini di saat polling saya tinggi selalu kemudian diserang, dilempar tema ini. Bagaimana sih Kang sebenarnya? Ya kan seperti ini pola dari politik ya. Selalu mencari kelemahan, kekurangan dari siapapun lawan politik. Nah kebetulan mungkin ya persoalan HAM itu menjadi titik lemah dari Pak Prabowo 2019. Persoalan HAM itu menjadi titik 2014 menjadi capres, 2019 menjadi capres, selalu lulus. Artinya ujian HAM itu sebenarnya Prabowo sudah lolos sebenarnya. Tetapi dalam konteks saat ini 2024 ya diuji lagi, diuji kembali persoalan HAM itu termasuk dari pertanyaannya Pak Ganjar. Jadi saya melihat memang ya ini titik lemah yang dianggap dianggap titik lemah dari Pak Prabowo yang menjadi alat serang bagi lawan politik muncul. Oleh karena itu ya saya tidak aneh, tidak heran kalau selalu muncul pada setiap periode pemilu atau pilpres pasti akan dilakukan apa namanya kampanye yang katakanlah dalam tanda petik untuk menyudutkan Pak Prabowo dalam konteks HAM. Walaupun memang belum tentu, mohon maaf ya saya katakan bersalah karena belum ada peradilan di situ. Maka oleh karena itu saya melihat ya dalam konteks yang lain maka ya titik lemah dari cawapres yang lain pasti akan diulik, pasti akan dicari yang lain juga, pasti sama. Karena memang yang namanya kontestasi pasti akan mencari. Nah, saya menganggap bahwa isu ini kenapa selalu muncul karena dianggap adalah titik lemah dari Pak Prabowo. Walaupun belum tentu saya katakan ya tadi Pak Prabowo sudah clear menjawab dalam debat bahwa yang dianggap dituduh hilang adalah pendukungnya yang ada juga di panggung gitu ya, di ruang debat. Artinya sebenarnya ujian dari pertanyaan Pak Ganjar, ujian dari pernyataan publik sebenarnya sudah dijawab oleh Pak Prabowo. Tetapi memang isu ini akan hadir, akan muncul karena menjadi titik lemah dari Pak Prabowo. Itu sebenarnya yang menjadi persoalan. Oleh karena itu, karena titik lemah, maka ya tentu pintu masuk dari siapapun, termasuk dari kandidat yang lain, akan masuk ke wilayah itu dibandingkan dengan misalkan persoalan-persoalan yang lain. Misalkan ya yang lain misalkan apakah ada kekurangan tidak di Kemenhan gitu atau persoalan personal yang lain. Tapi inilah HAM ini yang menjadi isu yang memang hangat ya, yang dianggap empuk ya. Dianggap empuk untuk katakanlah ya apa namanya menyudutkan Pak Prabowo dalam konteks tertentu begitu. Makanya selalu muncul, selalu ada, selalu hadir dalam pilpres begitu. Baik, Bang Ciko, bisa berikan tanggapan. Apalagi tadi Bang Habib mengatakan bahwa Pak Ganjar tidak punya track record dalam penanganan HAM, silakan. Satu ya, saya kembali lagi soal kata-kata tadi soal hina. Saya sangat nggak setuju dan saya rasa masyarakat juga kurang setuju, apalagi orang-orang yang menitipkan aspirasinya kepada Mas Ganjar sendiri tentang orang tua daripada atau keluarga dari orang-orang yang masih hilang sampai sekarang. Yang kedua, Habib juga harus dengar tadi pertanyaannya Pak Ganjar, harus kalau perlu diulang nanti di rumah sendiri, bahwa Pak Ganjar tidak berbicara tentang Pak Prabowo yang akan diadili. Dia bicara soal Petrus, penembakan misterius. Dia berbicara dengan banyak hal tahun 1965 dan hal-hal lain dalam kasus-kasus HAM secara global di Indonesia. Yang ketiga, satu lagi, adalah sesuatu hal yang wajar Pak Ganjar menanyakan apakah Pak Prabowo bisa memberitahu di manakah jasad yang masih hilang atau membantu untuk supaya dia tahu, karena salah satu alasan dia diberhentikan dari TNI jelas ada keterlibatan dalam penculikan, dan ini disampaikan kok oleh Pak Agung Gumelar, oleh Pak Wiranto, dan pernah disampaikan juga oleh Pak SBY, walaupun mereka sekarang berada di kubu Pak Prabowo ya, God knows why gitu, tapi ya begitulah. Tapi ini jadi ini maksud saya kita harus siap ketika dalam perdebatan ini kembali soal debat capres. Gantian, silakan. Soal debat capres ini kita harus siap dengan segala pertanyaan, dan
kubu kami pun siap untuk dikuliti dalam segala hal, dan ini tidak ada soal yang hina atau nggak hina. Baik, ya silakan Bang Habib. Yang hina itu adalah ya menggunakan penderitaan orang. Ya. Orang itu menitipkan aspirasinya ke kami, jadi nggak bisa. Dirinya secara nggak bisa gitu dong. Nah, kalau yang ngomong Usman Hamid, kita sama sekali itu nggak bisa diterima. Ya, kalau yang ngomong Usman Hamid, ya kan, atau Kontras, teman-teman Kontras, Haris Ashar, nggak ada masalah. Ya, kita diskusi panjang seperti saya sampaikan. Tapi kalau yang menyampaikan Ganjar, ya cukup disampaikan oleh Pak Prabowo. Karena intinya Pak Ganjar itu kan ingin menyudutkan Pak Prabowo. Kalau kita bicara teknis, sudah sangat clear. Anda sendiri kan katakan, penjelasan saya sangat clear bahwa Pak Prabowo sama sekali tidak terlibat. Kalau saya sampaikan tadi ada 4 alasan hukum dan lain sebagainya. Yang Pak Ciko bahas misalnya kan dia ada Pak SBY dan lain sebagainya, itu kan di DKP Pak Ciko. Ya, itu kan yang disebut putusan DKP. DKP itu Pak Ciko bukan lembaga peradilan. Bukan lembaga setengah peradilan juga bukan, kuasi peradilan juga bukan. Itu bicara banyak hal di DKP. Dan kita tahu konteksnya macam-macam juga. Tapi intinya Pak Prabowo itu diberhentikan dengan hormat. Bukan karena penculikan. Ya, bukan karena itu kayak pres B.J. Habibie, diberhentikan dengan hormat. Ya. Anda baca detail-detail. Jadi saya bukan mau bicara soal teknis ya, tapi teks ini saya sampaikan, cuman secara substansi yang disampaikan Pak Prabowo benar. Ya, kan ada Pak Mahfud MD sebagai Menkumham, Menko Polhukam. Pak Mahfud MD sendiri kan yang menerbitkan PP HAM, ya kan? Tim penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu secara non-yudisial. Ya kan, ditanyakan dong ke Pak Mahfud, kenapa yang disampaikan pengadilan HAM ad hoc belum bisa terbentuk, ya kan? Lawang yang peristiwa terjadi 2014 diusut tahun 2021 saja itu nggak bisa terbukti karena memang persoalannya itu kan soal pembuktian gitu loh. Dan itu kan nggak memenuhi syarat baik formil maupun material. Dua-duanya nggak terpenuhi sehingga dikatakan ini adalah berkas perkara yang sumir, sangat sumir. Kan publik juga harus kita edukasi tentang hal tersebut, Pak Ciko, gitu loh. Kalau sumir itu artinya disidangkan saja nggak bisa, apalagi mau dibuktikan gitu loh. Nah, Pak Prabowo ya sama sekali tidak tersandera dengan ini, gitu loh. Dia sama sekali tidak tersandera. Oh, kalau belum disidang belum ada kepastian hukum. Justru ini kalau nggak memenuhi syarat secara formil dan material, ya memang nggak bisa disidang, gitu. Ya kita tahu banyak sekali perkara HAM dipaksakan, ya kan, seolah-olah ada tekanan publik, begitu disidang nggak bisa dibuktikan, ya habislah uang anggaran negara dan lain sebagainya. Ternyata harapan masyarakat seolah-olah dipermainkan, harapan keluarga korban seolah-olah dipermainkan. Saya mendapat banyak keluhan, Pak, sorry Mbak, ya, keluhan dari keluarga korban juga. Masa sih kita setiap 5 tahun selalu dijadikan komoditas seperti ini terus gitu loh. Dijadikan istilahnya nasib kita dijual oleh orang ya demi kepentingan politiknya. Kami juga capek karena perjuangan aktivis yang hilang itu ya bukan hanya ini. Banyak hal-hal yang lebih besar yang ternyata kurang lebih sama juga apa yang diperjuangkan oleh kami Partai Gerindra, menjadikan Indonesia negara yang adil, makmur dan lain sebagainya gitu loh. Baik Bang Habib, tidak bisa dibuktikan Bang Ciko, sehingga kemudian Pak Ganjar jika mengatakan itu artinya menyudutkan, menyerang, bukan memberikan pertanyaan titipan masyarakat. Nanti mungkin Bang Ciko bisa berikan jawaban, termasuk juga Kang Ujang apa dikatakan Bang Habib, ada kekesalan ataupun juga kesedihan dari para korban yang mengatakan nasib kami ini menjadi komoditi setiap 5 tahun sekali. Nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Kita kembali lanjutkan perbincangan, Bang Ciko, sudah tidak bisa dibuktikan. Lalu kenapa kemudian ini masih terus diangkat, terus diusung oleh Pak Ganjar begitu? Kalau bukan hanya untuk menjatuhkan elektoral dari Pak Prabowo? Enggak, kita bicara soal hak asasi manusia secara global. Seperti yang disampaikan dalam pertanyaannya Pak Ganjar aja, kalau kita mau ulang pertanyaannya tadi, kan memang banyak menjadi beban peradaban bangsa kita, ya kasus-kasus yang belum diselesaikan. Dan kita bicara soal penculikan kan kita bicara soal kasus penghilangan paksa. Ini tidak mengarah ke salah satu orang aja. Kalau memang Pak Prabowo tidak ada di situ, ya kan, atau ternyata memang bukan dia dan lain-lain, kan ini bisa diselesaikan sehingga tidak lagi menjadi komoditi buat siapapun di kedepannya. Nah, ini sesuatu yang baik dan sesuatu yang bagus menurut saya untuk Pak Prabowo juga bila nanti
siapapun presiden yang terpilih, termasuk beliau, dan menyelesaikan kasus ini gitu ya kan, untuk memberikan kepastian hukum yang jelas. Bukan hanya kasus soal penghilangan paksa di tahun 90-an, tapi juga kasus-kasus yang lain. Nah ini yang, tapi kembali lagi soal hina atau nggak hina, saya tetap nggak setuju karena gini loh, justru mulia seorang Ganjar Pranowo menggunakan platform terbesarnya untuk berkesempatan untuk menyampaikan aspirasi banyak masyarakat, bukan hanya korban, tapi pertanyaan orang-orang yang ada ratusan ribu korban ini. Kalau kita bicara soal HAM, yang terdampak ini di Indonesia kan ratusan ribu bahkan jutaan orang ya, kalau kita bicara dari tahun 60-an sampai sekarang. Jadi nggak ada masalah, dan saya juga mengajak masyarakat untuk tetap merasa memulai membuka pikirannya ketika bicara soal perdebatan capres maupun cawapres. Kita harus siap untuk menguliti siapapun capres dan cawapres itu. Dan karena ya seperti saya ulangi tadi, saya katakan bahwa ini memilih pemimpin yang paling tinggi di negeri ini, yang punya banyak kemuliaan, akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan begitu banyak kekuasaan ya kan. Dia bisa mengatur segala hal dan menentukan segala hal. Dia menjadi panglima tertinggi di negeri ini. Jadi saya rasa sah-sah saja kalau kita mau kuliti segala macam aspek kehidupannya maupun politik, dan tidak hanya profesional, pribadi pun silahkan. Nah ini seperti kalau negara-negara maju di dalam demokrasi kan itu nggak jadi masalah. Baik, Kang Ujang, bagaimana kemudian melihat keluarga korban, para aktivis yang mengatakan bahwa ini selalu kemudian dieksploitasi penderitaan kami ini setiap adanya pemilu atau penyelenggaraan pemilu, Kang Ujang? Ya, saya melihat begini, dalam perspektif yang objektif ya, tentu tadi ini kan tidak pernah tuntas, tidak pernah selesai isu ini, jalan terus ya. Dianggap tadi Prabowo yang menjadi kunci alat serang ya dari kasus HAM ini. Walaupun ya berkali-kali Prabowo selalu mengatakan ya kan ya, dengan jelas dalam debat itu, kalau ditanya oleh Pak Ganjar ya, kalau seandainya dipaksa untuk bikin pengadilan kan akan buat katanya pengadilan ya kan. Dan itu sebenarnya jawaban yang clear, yang jelas dari Pak Prabowo. Cuma jawaban yang tuntas sebenarnya. Nah, oleh karena itu saya melihat apakah ini tadi Bang Ciko mengatakan aspirasi ya kan dari masyarakat, lalu Bang Habib mengatakan bahwa ini terkait dengan dijual gitu ya isu ini begitu. Ini kan ada dua perspektif yang berbeda. Oleh karena itu kita tempatkan pada tempatnya bahwa persoalan HAM penting ya, tetapi memang dalam konteks isu ini ya memang yang menarik ya isu ke Pak Prabowo, arah anginnya kalau soal HAM. Yang tadi yang saya katakan di situ titik lemah yang menjadi mohon maaf tanda petik ya arah serang bagi lawan politik. Itu hal yang umum yang biasa. Saya tidak menempatkan ini salah ini tidak. Tetapi dalam konteks itu tadi mungkin ya Bang Habib mengatakan ada laporan juga dari pihak korban yang mengatakan dijual lain sebagainya. Kita harus menangkap ini sebagai sebuah perdebatan dialogis ya antara tadi yang aspirasi yang ingin mengungkap dengan aspirasi yang dijual juga gitu, agar ada titik temu sehingga persoalan HAM ini tidak menjadi beban kebangsaan, jadi harus tuntas sehingga siapapun nanti yang terpilih menjadi presiden ya betul-betul bisa menyelesaikan persoalan HAM secara beradab. Kita konteksnya adalah menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ke depan. Nah HAM ini tadi muncul terus-menerus karena memang ya selama mohon maaf ya Pak Prabowo-nya masih menjadi capres. Kalau Pak Prabowo tidak capres, saya rasa tidak akan muncul isu ini. Ya, ini hal yang pola umum ya yang terjadi. Karena saya selalu katakan di teman-teman media, hanya dua hal saja politik itu. Satu, membangun pencitraan. Yang kedua, tanda petik mohon maaf ya secara umum bisa membusuk-busuki lawan. Dan itu aja sebenarnya hal pola-pola umum yang dilakukan oleh siapapun dalam politik begitu. Baik, Bang Habib, masalah mengenai isu ataupun juga kasus-kasus HAM ini dinilai sebagai celah ataupun juga kelemahan, titik lemah dari Pak Prabowo seperti diungkapkan oleh Kang Ujang. Bagaimana kemudian Pak Prabowo di sisa waktu yang ada mengatakan ataupun juga meyakinkan masyarakat, meyakinkan para pemilihnya bahwa akan ada penegakan hukum, bahwa akan komit menyelesaikan mengenai hal-hal ini dan juga mendukung penegakan mengenai hak asasi manusia jika terpilih sebagai presiden. Bang Habib. Nah, ini bukan soal jika-jika, bukan persoalan nanti-nanti ya. Ini persoalan sekarang ya. Kan ada Menko Polhukam Pak Mahfud dan Pak Prabowo juga di pemerintahan. Kan kita dukung Pak Mahfud melakukan berbagai upaya menyelesaikan kasus HAM. Ya, tapi kan faktanya Pak Mahfud itu profesor hukum. Beliau paham sekali kalau yang disebut namanya pengadilan HAM ad hoc tidak akan mungkin, dan sekian hari semakin tidak mungkin penyelesaian secara judicial karena tidak terpenuhinya syarat formil dan material. Tidak akan bisa seperti itu. Tapi kalau penyelesaian pelanggaran HAM secara non judicial itu sudah dilakukan pemerintahan saat ini. Jadi itu kan framing, Mbak. Yang Anda sampaikan itu kan framing.
bagaimana Pak Prabowo berjanji menyelesaikan pelanggaran ke depan dan lain sebagainya lah. Yang sekarang terjadi itu kan sudah dilaksanakan gitu. Jadi sudah nggak ada isu dan masyarakat nggak bertanya-tanya kok. Ini dapat terkonfirmasi dengan melejitnya, dengan meroketnya survei Pak Prabowo. Ya, kami yakin ya, semakin keji cara Pak Ganjar mengajukan pertanyaan, semakin hina, itu akan menenggelamkan dirinya sendiri dalam konteks elektabilitas. Secara kontrario justru akan meningkatkan elektabilitasnya Pak Prabowo. Kami sangat percaya diri menyampaikan ini, nanti sama-sama kita bisa buktikan ya di akhir kontestasi ini gitu loh. Apa hasil dari tindakan hina yang dilakukan oleh Pak Ganjar ini gitu loh. Baik, jika ini terus ditiupkan Pak Ganjar malah turun semakin melorot elektabilitasnya. Saya nggak setuju soal keji, soal hina, saya nggak setuju lah. Saya rasa nggak usah diulang-ulang lah sama Habib. Ini jadi nggak enak pembicaraannya. Kita nggak usah. Kita menjadi calon presiden harus siap ditanya apa aja, Bos. Itu aja. Nggak bisa. Anda nggak bisa gini. Kita siap ditanya apa aja. Nggak ada yang keji soal itu. Yang keji itu menculik, Bos. Yang keji itu penghilangan paksa. Yang keji itu melakukan hal-hal yang walaupun mengatasnamakan untuk mengamankan negara, tapi melakukan hal-hal yang melanggar hukum, melanggar HAM, itu keji. Nah, itu yang akan kita kejar ke depannya. Nah, kira-kira begitu. Baik, pernyataan penutup juga mungkin dari Bang Ciko mengenai hal ini. Saya rasa ini lebih untuk masyarakat, kita bicara soal debat capres maupun cawapres. Nah, inilah demokrasi ya, seperti tadi tektokan saya dengan Habib ini kan seru ya. Nah, ini yang sebenarnya lebih ditunggu oleh masyarakat. Debat capres dan cawapres, debat beneran, bukan hanya sekedar percakapan, bukan sekedar hanya sindir-sindiran tanpa ada benar-benar yang menohok, tapi tetap dalam civilized dengan cara-cara yang beradab. Saya rasa kita harus push it to the limit sehingga masyarakat dapat melihat betul bagaimana capres dan cawapresnya ini memahami gagasan-gagasan atau bisa juga apakah mereka bisa mempertahankan apa yang menjadi gagasan mereka ketika diserang. Baik. Jadi ini menarik. Baik, terakhir juga Kang Ujang. Ya, saya mendambakan ya sebuah perdebatan yang substantif gitu. Artinya betul-betul penguasaan materi ya, apapun tema debatnya terus dilakukan. Jadi sehingga ketika presentasinya semua bagus. Lalu juga penguasaan panggung menjadi penting. Karena akan dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia dan saya melihat besar atau kecil debat ini berdampak gitu, terutama bagi swing voters. Nah, yang ketiga saya melihat kandidat capres-cawapres harus bisa memprediksi pertanyaan gitu. Oh, isu ekonomi nih nanti debat tuh harus bisa kemana arah pertanyaan itu menjadi penting. Karena sebagai seorang narasumber debat itu harus mampu paling tidak 3 hal itu yang dikuasai sehingga tadi bahwa memang perdebatannya berkualitas, substantif dan memang mencerahkan bagi seluruh rakyat Indonesia dan ini penting. Jadi bukan hanya sekedar dialogis ya, tapi tadi ada bobot, ada isi, ada nilai, ada pencerahan yang memang disampaikan oleh para kandidat. Semua isu harus dilahap, harus dikuasai sehingga rakyat betul yakin bahwa ini loh capres-cawapres terbaik kami, itu kan penting. Baik, Kang Ujang terima kasih kehadirannya, Bang Ciko juga terima kasih, Bang Habib terima kasih meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti perbincangan ini walaupun secara daring. Baik, dan pemirsa apa yang kami sampaikan, apa yang kami diskusikan pada malam hari ini semoga juga bisa menjadi masukan bagi Anda untuk nanti menentukan pilihan Anda pada saat Pilpres berlangsung 14 Februari 2024. Karena kami kabarkan, Anda putuskan. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Semua air mineral itu sama, le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. PSI menang pasti menang.
PSI partaiku. PSI menang pasti menang. PSI partaiku. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Cita rasa Italia sebenarnya. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Waffle beli 10 ekstra 3, untung lebih banyak. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Keluarga nomor 1. Rasa nomor 1. Kesehatan nomor 1. Apapun nomor satunya, Madu TJ pilihanku. Madu TJ, madu pilihanku. Walimor Tarung Khas Indonesia. Walimor beragam coraknya. Walimor sarung istimewa. Terasa lebih sempurna. Walimor sarung khas Indonesia. Walimor tentu sarung kita. Walimor tentu sarung kita. Back again dengan tampang yang lebih garang. Juara di kelas yang tampil sporty pasti bisa. Let's ride pakai Aerox. Aerox paling bikin terus melaju. Bingung pakai Aerox. Bumbu kaldu sedap baru. Ini bumbu kaldu first class taste dari daging asli. Melalui proses slow cook, hasilkan kaldu keemasan. Masak enak, jadi effortless. Sedap. Semua approve. Bumbu kaldu sedap beli 2 ekstra 1 dari Wings Food. Ya, mau jadi makan di luar deh. Dia bisa belanja juga. Masak aja yuk. Dimasak apa ya, Bu? Dibangunin aja. Hanya dengan sentuhan bango yang terbuat dari malika dan bahan alami berkualitas. Jadikan masakan sederhana lebih istimewa. Nambah dong, Bu. Karena rasa tak pernah bohong. Ayah pulang. Jangan bawa pulang. Tenang kalau ada Wipol. Dengan formula karbol cemara, 100 kali lebih efektif bunuh kuman. Lantai rumah terlindungi dari kuman yang terbawa dari luar. Wipol, 100 kali lebih efektif bunuh kuman. Miracle terbaru dari Pond Skin Institute yang pertama kali menemukan niacinamide, kini mempersembahkan baru Pond Bright Miracle Cream. Kombinasi terbaik niacinamide dan irisourcinol dari Pond menghasilkan niasourcinol. Inovasi terbaru bahan pencerah dengan micro repair technology yang menyerap ke dalam lapisan kulit untuk kulit mulus bercahaya terbaikmu dalam 7 hari. Pond Skin Institute, miracles happen. Ada yang bisa bantu? Aku. Yuk masuk sup ayam. Yuk pakai resep tradisional. Mending pakai resep viral ini. Harus pakai bahan yang tepat. Serius, jangan lupa pakai sayur yang seru. Dan rahasia yang bikin enak, Royco formula baru dengan ayam direbus lama dan rempah, hadirkan kaldu yang mantap, bikin yang beda tetap sama enaknya. Wah, pecah. Royco. Walimor Tarung Khas Indonesia. Walimor beragam coraknya. Walimor sarung istimewa. Terasa lebih sempurna. Walimor sarung khas Indonesia. Walimor tentu sarung kita. Walimor tentu sarung kita. Pemirsa, 3 pasangan calon presiden sama-sama meyakini bila merekalah yang berhasil tampil apik di panggung debat dan juga paling memesona memikat para pemilih. Lalu kemudian juga mereka meyakini bahwa pasangan-pasangan ini juga memiliki penguasaan terhadap materi debat. Kita akan lihat bersama. Harus berada dalam kekuasaan.
kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mohon maaf, saya tidak enak karena dua kawan saya sedang nagih janji dan membuka buku lama. Untuk pertama kalinya, 3 calon presiden telah hadir dan berdebat dalam panggung yang sama. Dalam debat perdana yang digelar Komisi Pemilihan Umum KPU Selasa malam, 3 capres hadir dengan gaya masing-masing. Meski tampil dengan gaya berbeda, masing-masing kubu mengklaim calon presiden pilihannya telah tampil dan menjadi yang terbaik. Sosok Pak Anies yang biasanya biasa-biasa saja gitu, nggak pernah nyerang di tengah gitu. Kemarin kan sangat frontal gitu ya, sangat frontal. Itu mungkin yang juga ditunggu oleh banyak orang sebenarnya gitu. Kita pengen lihat debat yang bahasa di media sosial adalah menusuk-nusuk kira-kira gitu ya. Dan itu yang terjadi kemarin gitu. Dan alhamdulillah sih di media sosial juga secara organik orang-orang memberikan respon positif ya. Tentu ada kritikan, tapi ya tidak mengurangi antusiasme warga ngelihat debat kemarin. Gitu. Kita lihat Pak Prabowo dari dulu ya gayanya seperti itu ya. Yang menarik adalah justru kalau menurut saya itu adalah paling tidak dibuat-buat, paling apa adanya. Paling apa adanya. Orang paling apa adanya itu pasti tidak berbahaya. Ya. Orang yang paling apa adanya manusiawi itu adalah orang yang paling tidak berbahaya. Karena kita tahu ya, banyak sekali orang-orang yang tiran adalah orang yang tidak bisa kita tebak hatinya. Ya, di balik senyum, di balik itu nggak bisa. Pak Prabowo apa adanya. Justru itu adalah orang yang paling tidak berbahaya untuk menjadi pemimpin Indonesia. Dan beliau tentu saja sudah banyak berubah. Beliau sekarang jauh lebih luas. Tadi memang kita melakukan rapat TPN mingguan untuk mengevaluasi itu. Juga mengevaluasi ketertinggalan suara Mas Ganjar dan Pak Mahfud di beberapa survei. Jadi begitu banyak yang kita bicarakan, baik apa yang perlu dilakukan oleh Mas Ganjar, termasuk Pak Mahfud, termasuk partai-partai pendukung, termasuk TPN, TPD, sampai tim pemenangan kabupaten kota. Banyak sekali. Kita harus objektif, kalau kita ada kekurangan dan kita masih banyak kekurangan, dan kita pasti akan terus berusaha menyempurnakan. Itu ada, walaupun secara case by case saya nggak bisa menyampaikan di sini apa yang harus kami perbaiki. Tapi masih banyak yang harus kami perbaiki. Tidak sesederhana. Setelah melalui debat perdana, masing-masing kubu akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan. 4 debat tersisa menuju Pilpres 2024 mendatang akan menjadi medan terakhir bagi masing-masing kubu untuk menarik suara pemilih. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Tidak semua orang tahan. Tim TV One mengabarkan. Oke. Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Baik pemirsa, setelah jeda kami masih punya data fakta mengenai para calon presiden. 3 kandidat ini, baik pasangan nomor 01, 02, ataupun juga 03. Rekan kami Ken Ana akan menggambarkan untuk Anda ya, begitu Ken? Ya betul sekali Putri Viola. Usai jeda pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana visi misi dari masing-masing calon presiden yang berbicara mengenai demokrasi dan juga pemberantasan korupsi. Tentunya berdasarkan data dan fakta yang juga sudah kami kumpulkan. Usai jeda kami kembali.
Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta ini kembali meluncurkan guguran lava pijar sejauh maksimal 1,6 km. Saat ini tingkat aktivitas Gunung Merapi masih ditetapkan pada status level 3 atau siaga. Dari periode pengamatan pukul 00 sampai 06 waktu Indonesia Barat, Kamis 14 Desember 2023, Gunung Merapi teramati meluncurkan 14 kali guguran lava pijar. Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta mengamati guguran lava pijar meluncur ke arah Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimum 1,6 km. BPPTKG Yogyakarta masih menetapkan tingkat aktivitas Gunung Merapi pada level 3 atau siaga. Masyarakat diimbau untuk menjauhi daerah potensi bahaya yang telah direkomendasikan. Potensi bahaya Gunung Merapi saat ini berupa guguran lava dan awan panas sejauh maksimal 5 km pada sektor selatan dan barat daya atau Kali Boyong. Kemudian 7 km ke Sungai Bedok, Kerasak, dan Bebeng, serta ke sektor tenggara di Kali Woro sejauh 3 km dan 5 km ke arah Kali Gendol. Gempa magnitudo 4,6 mengguncang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ikut dirasakan oleh warga Bogor dan beberapa wilayah di Bogor pun mengalami kerusakan. Puluhan rumah di Kampung Garehong, Desa Purabekti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor hancur akibat gempa bumi. Ratusan rumah di wilayah Desa Purasari, Kecamatan Lewiliang juga rusak akibat diguncang oleh gempa bumi. Kurang lebih 310 rumah mengalami kerusakan. Hingga saat ini belum ada tambahan di dusun lainnya. Warga yang terdampak lebih dari 500 jiwa. Selain itu kerusakan rumah warga rata-rata dinding, atap sampai tembok serta keramik retak dan juga hancur. Ya, mengetahui pedapuran makam orang tuanya telah hilang, seorang pemuda di Palembang akhirnya melaporkan peristiwa hilangnya pedapuran ke polisi. Merasa tidak terima pedapuran makam ayahnya dicuri. Fikriansyah, pemuda berusia 29 tahun, warga Seberang Ulu 1 Palembang, akhirnya membuat laporan polisi kasus kehilangan pedapuran makam ke Polda Sumsel. Sambil membawa tanda bukti lapor, Fikri yang dijumpai di tempat pemakaman umum Naga Swidak menjelaskan jika pada hari Minggu lalu baru mengetahui pedapuran makam milik almarhum ayahnya telah hilang. Padahal 5 bulan lalu, bulan Agustus 2023, pedapuran makam orang tuanya sudah dipasang. Pemasangan pedapuran sebagai tanda agar makam orang tuanya tidak hilang, tertimpa atau sengaja ditimpa orang lain. Saat ini kasus pencurian pedapuran makam di TPU Naga Swidak Palembang telah dilaporkan ke polisi dan akan segera ditindaklanjuti. Siapa tuh? Bapak? 5 bulan. Hah? 5 bulan 6 bulan. Min, tinggal min. Kuburan Naga Swidak, kuburan bapak aku hilang pedapurannya min, Imbeung min. Bantu pegal. Pihak kepolisian Polda Sumatera Utara telah memeriksa sejumlah dokumen terkait temuan 5 mayat di Universitas Prima Medan. Polemik yang menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara terkait dengan video yang beredar adanya temuan mayat di kampus swasta Universitas Prima Indonesia Medan akhirnya terpecahkan, pemirsa. Temuan mayat yang sempat menghebohkan kini telah ditelusuri dan diungkap oleh pihak kepolisian. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia menyebutkan bahwa pihaknya sudah memeriksa sejumlah dokumen penting dan juga izin. Tapi sebelum itu, pemirsa, kami hadirkan untuk Anda informasi lainnya yang saat ini Anda saksikan, pemirsa. Ini adalah informasi lain yang kami hadirkan untuk Anda.
Ya, ini adalah informasi di mana ditemukan seorang ayah yang tega menganiaya anak kandungnya sendiri, pemirsa. Anaknya yang berusia 10 tahun, kemudian bahkan hingga tewas akibat mendapatkan perlakuan kekerasan oleh ayah kandungnya sendiri. Kejadian ini bermula saat korban tengah bermain sepeda bersama dengan teman-temannya dan tiba-tiba menyerempet anak tetangga hingga kakinya biru. Hingga kini korban masih menjalani otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur guna dilakukan penyelidikan dari pihak kepolisian. Sedangkan pelaku yang sempat membawa korban ke rumah sakit kini sudah diamankan oleh kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara. Ya, kita kembali ke informasi yang terjadi di Medan, pemirsa, di mana pihak kepolisian Polda Sumatera Utara ini telah memeriksa sejumlah dokumen terkait dengan temuan 5 mayat di Universitas Prima Medan. Polemik yang menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara, yaitu terkait dengan video yang beredar adanya temuan mayat di kampus swasta Universitas Prima Indonesia Medan yang kemudian akhirnya terpecahkan. Temuan mayat yang sempat menghebohkan kini telah ditelusuri dan diungkap oleh pihak kepolisian. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia menyebutkan bahwa pihaknya sudah memeriksa sejumlah dokumen penting dan izin terkait keberadaan 5 mayat di kampus tersebut. Pihaknya memastikan mayat tersebut memang digunakan untuk kepentingan metode pembelajaran. Sejauh ini pihak kepolisian Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan masih melakukan proses penyidikan agar nantinya kasus ini dapat diungkapkan ke publik dengan jelas. Terkait dengan 5 jenazah itu sudah kita periksa. Artinya bahwa itu benar kadaver yang digunakan untuk kepentingan pembelajaran di Fakultas Kedokteran. Artinya dokumennya ada, identitasnya semua sudah ada ya, Pak? Jenazah, Pak, yang 5 itu, Pak, apa beneran yang ada, Pak? Lengkap itu identitasnya, Pak. Pak, soal pembersihan TKP yang dilakukan oleh UNPRI itu seperti apa? Ya, dinamika itu akan kita lihat nanti. Kira-kira ada pemanggilan kampus nanti, Pak? Tentu perlu kita nanti, tentu selama ini sudah kita datang, sudah ditunjukkan dokumennya, hal-hal lain yang kita perlukan. Jadi rasanya isu ini kita garis bawahi, ini adalah sarana untuk proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran. Silakan kepada Bapak Anies Baswedan untuk maju. Silakan calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto. Kepada Bapak Ganjar Pranowo kami persilakan untuk ke panggung. Ya pemirsa, kini saatnya saya ajak Anda untuk kembali mengingat debat yang beberapa hari lalu pada tanggal 12 Desember lalu sudah berlangsung, debat perdana dari calon presiden yang akan bertarung dalam Pilpres 2024. Kita akan mengupas sejumlah tema tentunya yang kemarin juga sudah diperdebatkan antar capres, tapi kita fokus ke demokrasi dan juga korupsi. Bersama saya ada Kang Ujang di sini. Kang, sudah dari tadi kita masih akan membahas mengenai
tema kita hari ini. Masih susah move on, Kang, dari debat perdana ya. Karena kita akan melihat kira-kira capres mana sih yang visi misinya betul-betul bisa menjawab tantangan demokrasi dan juga permasalahan korupsi di Indonesia. Kami sudah menghimpun sejumlah informasi, data, fakta tentunya pemirsa untuk Anda mengenai bagaimana sebenarnya kedudukan atau penerapan demokrasi di Indonesia, serta bagaimana mengenai penanganan korupsi di Indonesia. Kami hadirkan untuk Anda pemirsa informasinya berikut ini. Nanti kita juga akan mengingat kembali, melihat kembali apa-apa saja yang sudah sempat diungkapkan oleh masing-masing capres. Kita lihat inilah Indeks Demokrasi Indonesia bersumber dari The Economics Intelligence Unit. Inilah angka-angkanya dari 2019 hingga 2022. Kami hadirkan pemirsa, ada ranking, kemudian indeks demokrasinya dari 64, masih stagnan di 64, kemudian 52 dan juga 54. Tampaknya justru ada penurunan ataukah mungkin juga peningkatan. Nah, ini adalah rata-rata global ketika kita melihat indeks demokrasi Indonesia di kancah dunia tentunya. Karena kemarin para capres ini berdebat soal bagaimana penerapan demokrasi Indonesia yang sesungguhnya. Bahkan menarik ketika beberapa capres ini saling menyinggung soal track recordnya, kemudian bagaimana mereka bisa mendapatkan jabatannya begitu. Nah, inilah masalah fundamental dari demokrasi, rendahnya kebebasan pers, budaya politik yang anti kritik, partisipasi politik warga yang lemah, serta kinerja pemerintah yang belum optimal. Berikutnya pemirsa, kami juga memiliki informasi untuk Anda. Kalau tadi kita sudah lihat indeks demokrasi di Indonesia dan masalah-masalah mendasar tentunya dari penerapan demokrasi itu sendiri di negara kita yang menjadi tema pertama kemarin diperdebatkan oleh para capres yang berlaga dalam Pilpres 2024. Selanjutnya ada informasi lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tentunya nanti juga kita akan melihat kembali bagaimana masing-masing capres ini menyampaikan visi misinya pada demokrasi dan juga penanganan korupsi di Indonesia. Nah, inilah tren skor kebebasan Indonesia dari tahun 2013 hingga 2023. Kalau kita lihat angkanya dari 2013 ada di angka 65, kemudian turun ke angka 64 di tahun 2015, di tahun 2017 naik sedikit lagi kembali ke angka 65, 2019 lumayan turun ke angka 62, 2021 turun lagi ke angka 59, 2023 justru turun lagi ke angka 58. Nah, ternyata trennya cenderung mengalami penurunan ini, Kang Ujang. Nah, inilah tren skor hak politik Indonesia dari tahun 2013 hingga 2023. Kita coba mengupas dari masing-masing masalah fundamental yang sebelumnya tadi kita sudah simak bersama. Dari 2013 angkanya 30, stagnan di tahun 2015, kemudian di 2017 naik sedikit di angka 31, kemudian dari 2019 hingga 2023 angkanya kembali di angka 30. Nah, ini adalah tren skor hak politik di Indonesia yang selama ini berjalan dari tahun 2013 hingga 2023. Oke, pemirsa, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana data mengenai indeks demokrasi di Indonesia, kemudian masalah fundamental yang ada, tren kemudian hak politik yang digunakan di Indonesia. Sekarang saya ajak Anda untuk mengingat kembali apa kira-kira yang disampaikan oleh masing-masing capres dalam debat perdana kemarin ketika berbicara soal demokrasi. Berikut kita mulai dari capres nomor urut 01 tentunya Anies Baswedan. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada minimal tiga nih. Satu adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI
menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Yang pertama, tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tidak ada, suka tidak suka, mau tidak mau. Dan fungsi partai politik itu adalah agregasi, sumber rekrutmen kader, pendidikan politik. Kebetulan saya pernah menjadi ketua pansus undang-undang partai politik. Maka pada saat perdebatan penguatan dari sisi anggaran, penguatan dari sisi partisipasi masyarakat mesti dilakukan, saat itu tidak terlalu banyak yang setuju. Maka Mas Anies, soal oposisi tidak oposisi, soal kepentingan saja kok. Kapan kita bertemu, kapan kita tidak bertemu, dan kemudian kita akan bersikap pada posisi masing-masing. Tapi yang penting, pendidikan politik kepada masyarakat itulah yang menjadi PR besar dari partai politik agar cepat dewasa. Oke, kira-kira itu tadi pernyataan dari masing-masing capres, termasuk sikap ataupun cara pandang melihat bagaimana demokrasi di Indonesia ini berlangsung. Tadi kita sudah lihat urut ya pemirsa, dari 01, 02, kemudian 03. Kang Ujang, kalau melihat bagaimana dinamikanya kemarin dalam debat, yang 01 bilang angka demokrasinya turun terus gitu. Ini kayaknya berdasarkan riset ya. Tapi Pak Prabowo 02 ini bilang kalau nggak ada demokrasi Pak Anies nggak terpilih jadi gubernur. Yang ketiga kayaknya aman nih, anteng-anteng. Gimana Kang Ujang? Ya kalau kita lihat kalau kita lihat data memang menurun. Ya data katakanlah yang dikeluarkan oleh dunia gitu, riset-riset dunia memang menurun. Tetapi dalam konteks umum kita masih mengalami sesuatu yang wajar. Ya kalau yang paling penting dalam konteks kita menjaga demokrasi yaitu freedom of speech, kebebasan berpendapat. Ini yang harus dijaga. Nah, tadi ada oposisi dan masalah persoalan pemilu gitu. Nah, kalau kita lihat dari tiga variabel ini gitu, tiga indikator ini, maka kita bisa mengukur kan bagaimana freedom of speech. Memang saat ini banyak masyarakat yang masih takut gitu untuk mengeluarkan pendapatnya karena di media sosial tahu-tahu ya kan dicari-cari kesalahannya. Ini problem juga. Ini problem yang nyata memang. Tapi secara umum, mohon maaf ya, saya sebagai pengamat, saya sangat kritis dari 7 tahun yang lalu. Tapi ya jalan saja juga gitu. Mengkritisi pemerintahan dengan keras sampai hari ini. Artinya saya juga diberikan kebebasan juga untuk berbicara gitu di depan publik, dimanapun saya seminar-seminar termasuk di televisi. Artinya di satu sisi memang ada ketakutan dari masyarakat, tapi di sisi yang lain seperti saya jalan saja gitu. Itu poin. Yang kedua soal oposisi, memang ini menjadi problem kita. Ketika kita sudah sepakat berdemokrasi, maka sudah check and balances. Nah, check and balances kita tidak punya. Oposisinya kemarin misalkan Demokrat, PKS ya, satu lagi dengan apa? Dengan Nasdem lah katakanlah. Tapi kan Nasdem sekarang sudah katakanlah yang beroposisi penting tinggal hanya PKS. Ya kan? Kalau kita bilang yang konsisten ya Kang Ujang ya. PKS ini pun karena ya kebutuhan elektoral saja gitu. Artinya kalau kita ingin membangun demokrasi yang kuat, yang sehat, yang bermartabat, munculkan kekuatan oposisi yang kuat. Nah, oposisi adanya di mana? Di parlemen. Jadi kalau komposisi parlemennya itu adalah banyaknya gerbong-gerbong pemerintah, ya maka sulit untuk bisa membangun oposisi yang kuat untuk membangun check and balances tadi. Nah, yang ketiga soal pemilu, kita sepakat pemilu harus berjalan dengan adil dan damai. Nah, yang paling penting adalah penegakan hukum dalam konteks itu, artinya hukumnya berkeadilan. Mbak, saya kalau boleh mengatakan ya, kalau kita bahas demokrasi, ada 3 faktor atau variabel untuk bisa melihat demokrasi sehat. Pertama, itu adalah pendidikan masyarakat harus baik, Mbak. Kita ini raw material kita, data BPS gitu ya, tolong saya dikoreksi kalau salah, itu masih banyak yang belum lulus SMP. Artinya secara kualitas pendidikan kita masih jauh. Nah, demokrasi ini paralel dengan tingkat pendidikan masyarakat, kecerdasan masyarakat. Memang kita selalu mengatakan masyarakat sudah cerdas kok, tapi dalam skala tertentu pendidikan formal itu masih jauh. Nah, demokrasi ini akan sehat, akan bermartabat, akan rasional masyarakat ketika pendidikannya juga baik. Yang kedua, tingkat ekonomi masyarakat ini juga harus sejahtera. Kalau masyarakatnya masih miskin, mohon maaf, maka demokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Kenapa? Banyaknya money politik, nanti ada banyak sebaran amplop. Jadi
masyarakat tidak bisa berpikir rasional, memperdebatkan visi misi, program, platform, bahkan ide dan gagasan, tetapi masih memikirkan perutnya. Siapa yang memberi amplop? Ya mereka yang dipilih. Ini fakta dan kenyataan, dan hasil riset sudah menunjukkan banyak ini. Yang ketiga, penegakan hukum. Nah, melihat bagaimana masing-masing capres bicara soal demokrasi di Indonesia ya Kang. Masih ada tantangan lain yang harus dihadapi oleh capres karena berbicara mengenai bagaimana penanganan korupsi di Indonesia. Ini tidak kalah menarik, tapi usai jeda pemirsa kami hadirkan untuk Anda. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kembali kami akan ajak Anda untuk membahas lebih lengkap, lebih detail lagi mengenai apa-apa saja komitmen dan juga visi dari masing-masing capres yang kemarin sudah debat perdana. Kita akan masuk ke tema soal bagaimana capres-capres ini berkomitmen untuk memberantas korupsi di Indonesia. Tapi sebelumnya kami hadirkan untuk Anda pemirsa, kami juga sudah mengumpulkan sejumlah informasi tentang bagaimana kemudian pemberantasan korupsi di Indonesia ini berlangsung, dan juga termasuk masalah-masalah korupsi apa saja sih yang terakhir-terakhir ini dihadapi. Nah, ini di tahun 2019 Indonesia menduduki ranking 40 dunia. Di tahun 2020 justru naik rankingnya. Tapi kalau naik ranking kan berarti justru tidak baik-baik saja gitu ya Kak. Ke angka 37. Di tahun 2021 turun ke ranking 38. 2022 justru peringkatnya naik ke 34. Artinya Indonesia termasuk negara yang korup menduduki ranking ke 34. Harusnya angkanya yang besar-besar berarti ya Kang ya kalau kita bicara soal ranking. Nah, inilah pemirsa indeks persepsi korupsi di Indonesia dan juga kedudukan Indonesia di dunia ketika berbicara mengenai kasus korupsi. Informasi berikutnya yang kami hadirkan untuk Anda. Nah, ini adalah permasalahan-permasalahan korupsi di Indonesia yang akhir-akhir inilah ya, mungkin tidak sulit untuk kita ingat. Menteri yang tersangkut kasus korupsi ada Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, kemudian ada Johnny G. Plate, mantan Menkominfo, kasus korupsi menara BTS 4G Kominfo, kemudian ada pula nama Edward Omar Syarif Yarich, Wakil Menkumham. Kasusnya kemudian yang menjerat Prof. Edi, kemudian ada Edi Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, kasus suap ekspor benih lobster di tahun 2020 dengan vonis 5 tahun penjara. Dan juga ada Juliari Batubara, mantan Mensos dengan kasus suap bansos COVID dan divonis 12 tahun penjara. Nah, kalau kita, ini mungkin secuil lah ya Kang Ujang, masalah-masalah korupsi atau menteri-menteri yang kemudian tersangkut kasus korupsi di Indonesia. Tapi kita juga akan melihat dulu bagaimana pernyataan, komitmen, visi dari masing-masing capres ketika ditanya soal tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Berikut ini. Koruptor dijeratkan dengan undang-undang perampasan aset disahkan dan hukumannya mengikuti pemiskinan. Satu. Yang kedua, yang tidak kalah penting, undang-undang KPK harus direvisi sehingga KPK menjadi lembaga yang kuat kembali. Yang ketiga, diberikan imbalan, reward kepada mereka yang membantu melakukan pelaporan, penyelidikan, sehingga ketika melaporkan kita akan punya partisipasi masyarakat, dan itu dibolehkan oleh undang-undang. Dengan begitu maka bukan hanya aparat penegak hukum tapi seluruh rakyat ikut memerangi korupsi. Korupsi harus gerakan anti korupsi harus menjadi gerakan semesta yang melibatkan seluruh rakyat. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah penting adalah standar etika untuk pimpinan KPK harus standar yang tinggi. Terima kasih. Terus terang saja, saya dalam hal ini setuju dengan sikap dan jawaban dari Pak Ganjar masalah korupsi. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Kita harus perkuat KPK, kita harus perkuat juga kepolisian, kita harus perkuat juga kejaksaan, kita harus perkuat ombudsman, semua badan-badan yang bisa membantu untuk mitigasi korupsi harus kita perkuat. BPK, BPKP, inspektorat di tiap
kementerian ini harus diperkuat. Jadi saya sependapat korupsi harus diberantas sampai seakar-akarnya. Terima kasih. Yang pertama dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Namun yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin bahwa dia hidup sederhana, dia tidak bermewah-mewah, dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun. Untuk para pejabat ada dua yang penting sekali. Satu, biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik sehingga pada saat menduduki jabatan tidak ada lagi jual beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka store pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul. Ya, Kang Ujang, yang satu bicara penguatan fungsi dan peran KPK. Yang dua bicara bagaimana sinergi antar lembaga terkait untuk bisa memberantas korupsi. Yang ketiga bicara soal pemiskinan. Ini kira-kira mana yang paling possible, yang paling bisa menjawab tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia, yang paling bisa dilakukan? Ya, kalau saya menjawabnya begini ya, ada standar ukuran parameter pemberantasan korupsi. Artinya apa yang disampaikan oleh mereka-mereka oke lah, sudah dianggap baik. Tetapi belum menyentuh pada level substansi. Artinya begini, penegakan pemberantasan korupsi apa yang sudah dilakukan? Tahapannya seperti apa? Strateginya seperti apa? Lalu tahun berapa akan dilakukan? Ya kan? Ini skenarionya seperti apa? Solusinya ini banyak tahapan-tahapan yang harus dilakukan, strategi tertentu dari para kandidat capres untuk tadi ya betul-betul membangun skema atau format pemberantasan korupsi secara komprehensif. Makanya ketika hari ini gitu ya, Ketua KPK sementara itu mengatakan tidak menyentuh substansi katanya karena debatnya kusir. Itu kritikan juga dari Ketua KPK sementara ini. Dan yang paling bahaya adalah ketika mohon maaf Ketua KPK nonaktifnya gitu ya diduga terlibat penyuapan. Ini kan artinya korupsi ini menjadi musuh bersama yang harus dituntaskan oleh para capres ketika terpilih nanti. Nah, kalau boleh saya ibaratkan dulu ketika Orde Baru gitu, Pak, korupsi itu kan di belakang meja gitu. Nah, sekarang ini dengan meja-mejanya, artinya kita harus konsen dalam konteks ini. Lalu siapa misalkan akan bisa ya ukurannya tadi, parameternya, indikatornya adalah siapa yang punya tahapan yang jelas dalam konteks pemberantasan korupsi, ya di situ baru akan terlihat. Ini kan masih bicara umum ya, masih bicara general dalam konteks pemberantasan korupsi. Harus lebih detail lagi sehingga apa? Sehingga kita bisa mengukur, oh kandidat ini betul konsep visi misinya sangat jelas, sangat detail, tahapannya apa yang sudah dilakukan. Sehingga kasus-kasus yang diungkap mana aja itu penting karena sekarang kan banyak kasus yang dipetieskan, yang lawan politik diangkat, yang kawan didiamkan. Ini menjadi persoalan. Ini kita konsen bersama untuk membangun bangsa karena bangsa yang sedikit korupsinya maka dia akan bisa menjadi negara hebat maju. Kalau kita masih terkungkung oleh korupsi maka jangan harap Indonesia akan menjadi negara hebat begitu. Oke, debat perdana sudah berlangsung, 2 tema tadi setidaknya yang kita bahas lebih detail ya Kang, tapi ini menjadi perhitungan tentunya untuk masyarakat menentukan pilihannya nanti karena masih ada serangkaian debat selanjutnya yang harus kita dengar dari para capres-capres untuk menjawab tantangan-tantangan di Indonesia. Terima kasih Kang Ujang sudah bergabung malam hari ini ikut membantu menganalisis apa yang sudah terjadi pada debat perdana kemarin. Putri Viola. Ya, Putri Viola itu tadi perbincangan saya dengan Kang Ujang menutup kebersamaan kita juga di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Betul sekali, dan yang pasti kita juga masih akan menyaksikan bagaimana debat-debat selanjutnya yang juga sangat seru. Nah, setelah jeda berikut ini Anda juga bisa menyaksikan 2 sisi. Saya Putri Viola pamit. Dan saya Kena Anda serta teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
beraktivitas, jangan lupa persiapkan seluruh peralatan yang perlu dibawa. Salah satunya air mineral untuk memenuhi kecukupan cairan tubuh untuk dapat menjaga produktivitas kita. Di setiap perjalanan ke kantor, aku nggak pernah lupa air mineral di dalam tas aku. Dengan kemasan terproteksi seperti ini, aku nggak usah khawatir karena ini higienis dan bebas dari pemalsuan. Le mineral dilengkapi dengan 3 proteksi berlapis, segel di kemasan tutupnya, ring pengaman, dan botol yang keras sebelum dibuka. Le mineral rasanya lebih segar karena mengandung mineral esensial, jadi jangan lupa minum le mineral setiap hari. Rasanya nggak bikin enak. Baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga, Mori Grow.